Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du. Ya Rabbi shrah li sadri, amin. Wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hibzal mursalin ilaman malaikatal muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan fihi walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Majelis Salim yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpul kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang besar dan lebihnya banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama alhamdulillah kita sudah bisa kumpul bersilaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakkan serta dibarokahkan, umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin dan dengan pembacaan rotib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita baik diri, keluarga, harta, terutama iman dan Islam. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang pastinya sangat wajib. Maka dari itu mari kita kembali kaji kitabnya yang punya dan bawa buka halaman 53 ya. Halaman 53. Baris keempat kelima, baik dari atas maupun dari bawah. Tepatnya wasu'al, walaupun kemarin sudah dibaca tapi belum dijelaskan, makanya dibaca lagi ya. Qad qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi wa madana ya asrul bidarin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasu'alu yang jajalu lil goni ka'anu sugi bimalin ku harta hirpatin atawaku kasab wan nazru jeung nazar biqas di ihramil warisina kalawan naja ngahalangan ahli waris wa tarkul wasiyati yang ninggal wasiat bidainin kana hutang awainin atawa banda la ya'lamuhuma anu henteu terang
ghairuha kana eta liyana wal intimau jeung ngaku turunan ila ghairi abihi kalian bapana au ila ghairi mawalihi atawa kalian walina setelah segitu bela jika anak lebihnya itulah lugat atau terjemah Sundanya. Sekarang Indonesianya dan insya Allah penjelasannya. Yang jelas masih tentang maksiat lisan. Artinya maksiat itu dosa itu disiksa pasti di neraka naudzubillah. Tapi yang hubungannya dengan lisan ya. Nah, diantaranya sebagaimana tadi dikatakan wasu'alu dan minta lil goni kepada orang kaya bimalin baik itu harta hirbatin atau kerjaan. Kasab itu kerjaannya. Tuh jadi nggak boleh tuh, haram ya hukumnya. Yang minta-minta, yang minta-minta pasti ke orang kaya ya. Ya dan harta pasti juga. Ya bahkan bukan aja harta, tapi juga kerjaan. Nah ini kalau memang dia udah punya kecukupan dalam satu hari satu malam tuh. Kalau memang dia nggak cukupnya satu hari satu malam, minta-minta juga nggak apa-apa. Maksudnya mah baik itu harta maupun kerjaan ya, nggak masalah. Tapi kalau memang masih ada mah jangan ya, itu haram hukumnya. Nah karena memang orang-orang yang suka minta-minta di dunianya nih, apalagi dia masih gagah, nah itu nanti di akhiratnya nggak punya daging, tinggal tulang doang. Lain nanti di akhirat tuh kalau ada ya yang hanya tulang, itu di dunianya dia tukang minta-minta itu. Apalagi dia masih agama ya. Ya jangankan minta-minta nih, ngehormat orang kaya juga karena kekayaannya. Nauzubillah ya. Dia tawadu, rendah diri, yang jelas mah ke orang kaya itu hormat. Tapi bukan karena ilmunya, melainkan karena hartanya. Nah itu bisa menghilangkan 2/3 agamanya tuh, nauzubillah ya. Kalau 2/3 berarti tinggal 1/3 lagi. Jadi nyaris tuh. Kan kalau 2/3 mah itu mana gini, 1 dibagi 3 tuh ya. Kalau 1/3-nya ya 1/3. Nah yang 1/2-nya ini hilang tuh, gara-gara tawadu, rendah diri, ngehormat orang kaya karena kekayaannya. Tinggal 1/3 lagi, nauzubillah ya. Kenapa? Karena memang biasanya
orang itu kalau sudah menghormatin orang kaya, ada maunya ya, benar nggak? Ya pengen dikasih gitu ya, pengen dipersen. Itu jangan ya, jangan sampai mengorbankan diri bahkan agama ya, hanya karena gara-gara harta tuh. Alhamdulillah min jali. Itu tadi kalau memang dia masih ada kecukupan dalam satu hari malam. Kalau enggak mah ya boleh minta-minta, menghormat tetap jangan langsung aja minta ya. Nah memang nih keadilan Allah, manusia diciptakan ada yang kaya, ada yang miskin, betul? Ini kira-kira kalau kaya semua enak nggak? Atau kaya semua mah capek ya? Nggak ada yang boleh, benar nggak? Tuh. Pokoknya Pak, yang dagang-dagang juga udah nggak mau dagang. Ngapain dagang? Ya udah kaya sekarang Pak. Nah sebaliknya nih, miskin semua enak nggak? Nggak juga ya. Nggak ada yang bayar kerja dia kuliah apa segala ya. Tuh. Jadi emang ini udah keadaan Allah. Ada yang kaya, ada yang miskin. Nah itu semuanya sebenarnya mak ujian ya. Jadi bukan yang miskin aja ujian, kaya juga sama. Tapi menyikapinya kalau kaya mah dengan bersyukur, kalau miskin mah dengan bersabar, betul? Iya, tapi berusaha. Iya, bahkan nih kalau orang kaya mah karena itu nggak merasa diuji, boro-boro mensyukuri ya. Dia nyadar juga kagak, karena nggak menyadari bahwa itu sebenarnya ujian juga. Apalagi bersyukur mah ya. Tapi kalau yang miskin mah ya karena memang nggak enak gitu ya, susah, dia langsung sadar, aduh saya lagi diuji nih. Nah, ini kudunya sabar ya, gitu. Tapi beri usaha ya, jangan sabar udah biarin lah, emang udah takdir miskin. Udah, apa gimana lagi? Ya tetap usaha. Ya itu mah kalau memang Allah berkehendak bisa jadi dirubah jadi kaya ya. Kalau enggak ya udah pokoknya mah istilahnya kerja kepala dijadiin kaki, kaki dijadiin kepala juga tetap aja ya. Emang udah miskin. Tapi kalau memang dia dasarnya segala usahanya itu tujuannya memang karena Allah, artinya hasilnya untuk ngenapain keluarga dan caranya juga baik, insya Allah itu jadi pahala, begitu ya. Jadi jangan bahasanya, lah kalau memang udah miskin miskin aja, rajin juga. Atau yang kaya, ya kalau emang kaya mah nggak kerja juga kaya aja, jangan gitu, gitu ya. Yang miskin kalau yang kerjanya benar dan tujuannya bagus, ya insya Allah itu jadi ladang amal, gitu ya. Begitu memang yang orang kaya ini sebenarnya mah yang hakiki nih menurut Islam ya, bukan yang banyak harta, bukan yang kaya, bukan. Tapi yang merasa cukup ya. Jadi iya, yang merasa cukup itu. Enak kalau cukup mah. Iya, pengen beli motor cukup. Pengen beli mobil cukup. Cukup pengalaman daripada ada ya. Ya seperti ini beli mobil umpamanya Avanza 250 juta umpamanya ya. Nah, dia ada duitnya mah 100 juta, kan gede ya 100 juta ya. Cukup enggak?
Enggak, ya. Makanya setiap orang kaya belum tentu cukup ya. Tapi kalau orang cukup pasti maksudnya cukup ya. Enak ya. Dan itu memang di hati. Jadi nih, kalau kaya menurut ukuran agama mah orang miskin juga bisa. Iya. Ya kan yang penting merasa cukup. Tuh gitu. Emang kita mah sebenarnya man ya bukan karena kurang sih. Ya. Tapi kurang bersyukurnya ini. Kadang-kadang yang mantap itu macetnya rezeki, macetnya nikmat ya, itu karena kurang bersyukur. Mestinya tadi ya, mau sakit, mau itu juga sabar aja. Jangan udahnya kalau sakit susah nggak sabar ya, udahnya sakit susah nggak dapat pahala gitu ya. Tuh, itu jangan sampai. Nah itu maksudnya daripada jangan minta ke orang kaya baik kerjaan maupun harta khususnya ya, kalau memang dia masih punya. Ini kan kadang-kadang mah udah punya gak pengen minta mulu ya. Nah kemudian wan nazru dan najar bikosri iramil warisina, untuk menghalangi ahli waris. Ini juga haram nih, nggak boleh nih ya, maksiat lisan nih. Maksudnya gimana? Ini nih, pokoknya dia deh, ada beberapa ahli waris. Nah kemudian salah satu ahli waris ini ada yang nggak dia sukai, bahkan dibenci ya. Nah gimana nih caranya supaya dia nggak dapet? Tuh yang nggak disenangin ini, yang dibenci ini supaya nggak dapet ya. Akhirnya ini harta diwasiatin ke ahli waris yang dia sukai. Pokoknya selain itu tuh. Di contohnya gini lah supaya lebih jelas ya. Pokoknya nih, kan ahli waris itu bukan anak aja, ya. Nah contohnya, umpamanya nih si A ini lagi sakit ya. Kemudian ahli warisnya nanti ini ada si B, C, D dan seterusnya ya. Nah si A ini nih yang lagi sakit itu nggak senang sama si D. Nah supaya nggak dapat warisan nih si D, itu harta diwasiatin ke siapa? Ke si B dan ke si C ya, sampai habis bahkan. Padahal nggak boleh itu ya. Tapi yang jelas bisa ngurangin lah. Kan sama juga nih, wasiat itu jadi milik kalau siang wasiat itu sudah meninggal, waris juga sama. Tapi kalau waris mah tadinya nggak ada kata-kata gitu ya. Kalau wasiat mah ada kata-kata. Gitu. Bukan wasiat, ini najar ya. Nauzubillah, maaf, salah. Najar, gini nih. Salah. Jadi najar ini gini ngomong. Ini sebenarnya maksudnya kayak tadi. Jadi gini, si A ini banyak hartanya. Ini kalau meninggal, ini ada ahli waris yang dia nggak sukai. Tuh akhirnya si A ini najar ya, najar ini harta untuk si B dan si C. Nah kalau si D mah nggak dapat nih ya, itu sampai habis. Jadi kalau najar mah boleh, kalau wasiat mah nggak boleh sampai habis ya. Jadi tuh si A hartanya banyak,
ahli warisnya katakan ada 3, B, C, D, tapi si A ini nggak suka ke si D. Akhirnya tuh harta itu dinajarin diberikan kepada hanya si B dan si C. Si D mah kagak karena nggak suka gitu ya. Nah itu nggak boleh, haram itu ya. Jadi najar ini sebenarnya mah hampir sama memindahkan kepemilikan gitu, tapi ada najar, ada hibah, ada wasiat ya. Nih bedanya. Kalau najar itu dengan kata-kata yang ketergantungan dengan sesuatu hal, seperti apalah. Nah kalau wasiat itu menggantungkan dengan kematian, tentunya lagi sakit ya. Kalau ada orang lagi sakit ngomong, nanti nih sawah ini sawah itu buat si Anu, itu namanya wasiat. Tapi itu belum jadi hak milik kalau belum meninggal ya. Nah adapun kalau hibah mah ngasih, nah itu walaupun masih hidup juga langsung bisa dimiliki. Jadi bedanya itu ya. Jadi nggak boleh nih najar tujuannya untuk menghalangi, artinya enggak mendapatkan sebagian ahli waris gitu aja gitu ya. Nah baru nih watarkul wasiati, dan meninggalkan wasiat bidainin baik utang au ainin atau harta ya benda layak lamuha yang tidak mengetahui kepada keduanya goiru itu selainnya. Jadi ini haram ya, dan ini termasuk wasiat maksiat yang berhubungan dengan lisan, yaitu dia enggak wasiat punya utang ataupun harta kepada ahli warisnya, yang mana ahli warisnya enggak tahu. Contoh gini, pokoknya nih si A lagi sakit. Nah si A ini punya utang nih ke orang lain ya, bukan keluarganya. Ataupun memang ada milik orang lain tuh yang diurusin sama si A. Nah menjelang dia sakit sampai meninggal, itu si A nggak mesen ke anak-anaknya, ke ahli warisnya, nggak bilangin, nih saya sebenarnya punya utang sama si Anu, nanti bayarin ya. Ataupun tuh sebenarnya mas sawah itu punya orang, sampainya gitu. Ini nggak ngomong itu nggak, ya. Akhirnya sampai meninggal. Nah itu hukumnya dia kena dosa tuh. Makanya mestinya nih udah dianggap berdosa orang yang dalam tidurnya itu 2 malam enggak mempersiapkan wasiat. Tuh sebenarnya masuk kita nih ya. Jangankan lagi sakit nih, lagi sehat juga kudunya mana? Kudu nyiapin tuh kertas ya. Nih yang mau diwasiatin apa nih gitu ya. Kan yang namanya umur enggak tahu ya. Tapi ngomong-ngomong saya juga belum ini. Kudunya gitu tuh. Jadi yang bakal nanti diamanatkan gitu ya, dititipin apa gitu ya, itu kudu ada catatan. Ya kalau memang dia sempat waktu sakaratul mautnya itu ada yang nungguin mah bisa ngomong kan ya. Tapi kalau enggak kan kadang-kadang ada kan yang meninggal itu begitu aja ya, nggak ada yang tahu gitu. Jadi nggak ada pesan apa-apa gitu. Nah itu makanya tuh kudunya begitu tuh. Kudunya mah setiap mau tidur itu yang bakal diamatin ditulis, ditaruh di bawah bantal, gitu ya. Nah itu maksudnya. Nah kemudian, jadi wasiat itu jelasin ya. Cuma tadi wasiat mah pindahnya kepemilikan itu setelah meninggalnya dan ngomongnya waktu sakit ya wasiat mah ya. Kalau umpamanya ngomong lagi sehat nggak masuk wasiat. Ataupun lagi sakit juga kalau sembuh lagi yang nggak mati nggak jadi juga. Dan ingat wasiat itu tentunya yang
halalkan ya, yang dibolehin. Jadi kalau saat ini wasiatnya nih bapak mau meninggal tuh ya, dangdut tolong lanjutin ya. Jangan itu mah ya, boleh. Cuma nah kemudian ini nih yang lagi booming sekarang nih. Wal intimau, dan ngaku-ngaku turunan ila ghairi abihi, kepada selain bapaknya, aw ila ghairi mawalihi, ataupun pada selain walinya. Nih. Jadi nggak boleh tuh, haram ya. Dan ini termasuk maksiat lisan, ngaku-ngaku atau pengen diaku orang tua. Tuh makanya nih, kalau memang mau mungut anak mah, mau ngurusin ya, silakan, bagus, apalagi anak yatim ya. Tapi jangan pengen diaku sebagai anaknya atau sebagai orang tuanya. Ini kan kadang-kadang ada nih orang mungut anak karena dari kecil ya, dan anaknya juga nggak jelas tuh, anak siapa tahu. Akhirnya tuh si anak itu, karena memang nih orang tua asuhnya ya, takut ntar kalau dibilangin orang tuanya mah takut kesono gitu, pergi ya. Ya akhirnya dia nggak diaku, jasa-jasanya dilupain. Itu jangankan nggak nanya ya, ditanya juga tuh orang tuanya nggak ngebilangin, bahkan nganggap ataupun ngebilangin bahwa dialah orang tuanya, ataupun anaknya ngaku itu orang tuanya gitu ya, nggak boleh itu. Nah ini hati-hati, karena dalam hadis nih ya, keras nih. Jadi siapa yang menghubungkan turunannya kepada selain ayahnya atau kepada selain walinya ya, maka orang itu dilaknat. Dilaknat itu dikutuk. Dikutuk itu jauh dari rahmat ya. Oleh siapa? Oleh Allah, oleh malaikat, oleh seluruh manusia nih. Itu dilaknat ya. Bahkan ibadah wajib maupun ibadah sunnahnya nggak diterima. Tuh. Jadi orang-orang yang suka ngakuin bapak padahal bukan bapaknya ya, yang suka ngakuin orang tua padahal bukan orang tuanya, atau sebaliknya, orang tua yang ngakuin anak padahal bukan anaknya ya, karena hanya anak asuh. Nah itu hati-hati, akibatnya nauzubillah, dia akan dikutuk jauh dari rahmat oleh Allah, oleh malaikat, oleh manusia seluruhnya, bahkan segala ibadahnya baik yang wajib maupun yang sunnah nggak diterima. Begitu ya. Makanya ini ada masalahnya orang mungut anak dari kecil, karena tadi takut umpamanya kalau dibilangin pergi tuh anak itu ya, akhirnya ngelupain nih orang tua asuhnya, itu nggak dibilangin. Apalagi bahkan ditanya juga, apalagi kesononya sampai dinikahin ya, kalau perempuan kayak gitu ya, nggak boleh itu, nggak sah itu. Iya, umpamanya maksudnya dijadi wali gitu, jadi wali, iya. Ya kalau ditikahin mah boleh sama dia mah ya, iya. Tapi kalau dia dari kecilnya nggak pakai ASI nyusunya, boleh ya. Nih gini, pokoknya ada orang mungut anak nih ya, mungut anak. Kalau nggak disusuin pakai ASI itu anak, kalau anaknya laki-laki itu berarti ke perempuan, ke istrinya si yang mungut itu bukan mahram.
Kalau anaknya perempuan, ya sebenarnya mah kayak itu juga bukan mahram, tapi sama-sama perempuan ya. Nah, suaminya nih yang mungut itu batal wudu, makanya boleh ditikah. Tapi kalau disusuin, nah itu bisa mahram. Artinya nggak batal wudu, ya, nggak batal wudu. Tapi karena udah dianggap mahram, ditikah nggak boleh sama bapak pungutnya itu, gitu. Makanya kalau mungut anak nih yang nggak disusuin ya, gini, kalau bisa, kalau anaknya perempuan nih, banyak mungut anaknya perempuan, itu pungut anak perempuan yang dari jalur bapaknya, dari suaminya ya. Paham gak sih? Ini nih, bapaknya si Jaed punya istri si Hindun. Suami siapa? Jaed, istrinya Hindun. Nih kalau mau mungut anak perempuan, ini usahakan cari pungut anak perempuan yang keponakan dari si Jaed. Apa sebabnya? Kalau lelaki gitu ya. Benar kalau perempuan. Jadi kalau perempuan dari keponakan si Jaed, apa sebabnya? Nanti sama si Jaed yang nggak batal, sama istri si Jaed juga si Hindun nggak batal karena sama-sama perempuan ya. Paham? Nah kalau mungutnya lelaki nih, lelaki nih, itu kalau mau mungut dari jalur si Hindun, istri si Jaed tuh, keponakannya banyak ya. Begitu. Kalau laki-laki ya. Jadi nanti sama si Jaednya nggak batal karena sama-sama lelaki. Sama si Hindun juga nggak batal. Apa sebabnya? Keponakan. Ya. Begitu. Jadi jangan asal pungut-pungut aja tuh. Ya, kalau mungut saudara gitu. Kalau mungut orang lain mah tetap itu kalau enggak disusuin mah dari kecil ya. Usianya di bawah 2 tahun, itu tetap walaupun sampai kapan enggak mahram. Makanya itu kalau laki-laki, umpamanya yang dipungut laki, itu berdua-duaan umpamanya di rumah tuh sama si Indun atau enggak boleh. Ataupun perempuan berdua-duaan tuh sama si Jaednya ya, nggak boleh juga karena bukan mahram. Itu. Tapi kalau saudara mah tadi tinggal mau mungut ini, kalau mau mungut perempuan itu dari keponakannya si Jaed ya. Kalau mau mungut lelaki itu dari keponakannya si Hindun. Tujuannya mah supaya nggak batal gitu ya. Itu. Nah, mungkin Iya. Adanya laki perempuan. Lagi ya terus. Iya. Mas saudara. Jadi mungutnya ada laki-laki ya. Mungut anaknya perempuan dari saudara siapa? Oh, ya nggak apa-apa, itu mah bagus begitu ya, begitu. Jadi kuat ya. Jadi ntar kayak istrinya ade itu nggak batal gitu ya, karena perempuan kan. Ya kak adenya itu juga kan karena itu saudara nggak batal gitu, begitu maksudnya. Jadi yang nggak boleh itu padahal nih si Jaed, sekali lagi nih kalau takut kurang jelas, si Jaed sama si Hindun suami istri nih. Enggak, kalau bungut tetap nggak boleh nikahin, enggak. Cuma nggak batal wudu, nggak haram kuluat gitu ya. Tapi kalau nikahin mah tetap nggak boleh, kecuali kalau memang wali yang lebih dekatnya nggak ada. Tapi kalau memang udah nggak ada mah masih bisa itu, karena itu kenanya
mamang mungkin ya. Mamang ya boleh kalau memang udah nggak ada yang lain ya. Kalau masih ada nggak boleh gitu. Gitu ya. Jadi beda dengan batal wudu, beda dengan wali nantinya gitu. Iya. Gitu ya. Jadi perhatiin tuh kalau memungut gitu, jangan asal aja. Gitu ya. Kalau orang lain mah tetap walaupun bagaimanapun juga nggak bisa jadi mahram. Kalau orang kecuali kalau mungutnya dari bayi sempat disusuin sama ibunya, sama istrinya gitu ya. Ya kalau nggak disusuin mah nggak bisa. Kecuali tadi saudara gitu ya. Cuma saudara mah tadi tergantung mau mungutnya nih. Kalau laki-laki itu mestinya dari jalur istrinya nih keponakannya ya. Kalau laki-laki, kalau perempuan mah dari jalur suami juga nggak apa-apa keponakan suaminya nih ya. Karena nanti ke istrinya atau sama-sama perempuan nggak batal dulu kan, atau ke suaminya itu karena masih keponakan gitu ya. Nah mungkin itu cukup, mudah-mudahan manfaat. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.